Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan mengabsen kalian lebih dahulu ya. Reni, Hadir, Bu. Kurniawati, Hadir, Bu. Kuni. Saya, Bu. Oke, hadir. Yang lain kemana ini sisanya? Sakit, Bu. Ada yang pulang. Oh ya, semoga sehat-sehat ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi kita langsung aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu taubat. Pernah dengar kata-kata ini nggak sebelumnya? Pernah, Bu. Apa pengertiannya? Tobat biar nggak banyak dosa, Bu. Ya, benar. Jadi taubat itu secara bahasa yaitu kembali. Ini kembali dari mana? Kembali ke jalan yang benar dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Hal apa itu? Dari dosa. Nah, dosa itu dibagi menjadi dua. Jadi kita perlu tobat dari dua dosa ini. Yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kepada manusia. Gitu. Jadi syaratnya dosa kepada Allah ini biar tobat kita diterima itu ada 3. Yang pertama itu meninggalkan perbuatan dosanya. Yang kedua, menyesali apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, tidak akan pernah mengulanginya. Jadi syarat untuk kita taubat dari dosa kita kepada Allah, misalnya meninggalkan sholat, kita tidak berzakat, atau yang lainnya yang dosanya kepada Allah, itu syaratnya cuma 3. Tapi kalau kita bertaubat dari dosa kepada manusia, syarat diterimanya taubat itu ada 4. Yang pertama itu meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, menyesal dengan apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, itu tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut. Dan yang keempat, membebaskan hak orang yang terzalimi. Ini bagaimana maksudnya? Nah, jadi di sini membebaskan hak itu misalnya ketika kita mencuri, kita kembalikan barangnya atau kita ganti. Tapi kalau misalnya dia bersifat non materi, itu kita meminta maaf. Jika sudah dimaafkan, berarti taubat kita bisa diterima. Gitu. Artinya ketika kita melakukan dosa sama manusia ini, misalnya kita menyakitinya, atau kita mencuri uangnya, atau kita memfitnahnya, itu kita perlu meminta maaf karena itu bersifat non materi. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oh iya, ada ayat yang mengatakan, hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam yang pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Itu hadis Ibnu Majah dan Anas. Gitu. Jadi orang yang melakukan dosa, sekecil apapun dosanya itu, sebaiknya itu disegerakan untuk bertaubat. Gitu. Bertaubat, taubatnya apa? Taubat nasuha. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Gitu. Itu surat
surat At-Tahrim ayat 8. Bahwasanya dijelaskan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan, baik kepada Allah, baik ataupun kepada manusia. Nah, jadi bagaimana kita membiasakan perilaku untuk bertaubat ini? Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa, kita harus bertaubat. Entah itu kita menyinggung perasaan teman, kita menyakiti hati orang tua, jadi kita harus bertaubat gitu. Jadi kebiasaan ini harus kita bangun. Yang kedua, kita menutupi dosa kita dengan perbuatan baik. Misalnya kita bersedekah atau kita membantu orang lain, itu juga akan menutupi perbuatan dosa kita. Yang ketiga, itu tidak senang dengan perbuatan dosa. Misalnya teman kita itu dia sukanya mencuri atau sukanya berkata kasar sama orang tuanya, kita tidak senang dengan hal itu. Tapi kalau kita senang, artinya hati kita belum tersentuh. Yang keempat, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang yang baik. Jadi kalau orang yang soleh itu biasanya dia akan sangat minim melakukan dosa. Nggak mungkin dia disebut orang soleh tapi dia dosa terus, itu nggak mungkin. Gitu ya anak-anak. Iya Ibu. Nah, yang terakhir yaitu hati-hati dalam bergaul. Kenapa dia hati-hati dalam bergaul? Orang yang bertaubat ini kan sebuah usaha untuk kita kembali ke jalan Allah, gitu, ke jalan yang benar. Jadi setelah kita bertaubat, kita harus hati-hati dalam bergaul, jangan sampai salah teman. Karena kalau kita salah teman, nantinya kita bakal ikut lagi ke jerumus ke dosa lagi, gitu. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oh iya. Selanjutnya yaitu taat. Taat itu artinya yaitu tunduk dan patuh. Itu secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, taubat itu adalah patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi taat, namanya orang taat ini patuh sama Allah gitu. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Kalau kita disuruh untuk zakat, kita zakat gitu. Jadi taat ini ada 3 bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh dalam ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa atiul amri minkum. Jadi di situ hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri. Ulil amri itu siapa? Yaitu pemimpin. Nah, jadi bagaimana Bu kalau semisalnya itu pemimpinnya ini dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita sunnah dengan hukum Allah, bagaimana itu kejadiannya? Jadi kita boleh berlaku tidak tunduk pada pemimpin ketika dia salah. Cuman selama pemimpin ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, tidak menyimpang dari sana, itu kita wajib untuk taat kepada pimpinan gitu. Ini sesuai dengan surat Quran surat An-Nisa ayat 59 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi setelah Allah, Rasulullah. Yang setelah Rasulullah itu pemimpin. Sampai sini paham belum materi taat? Paham anak-anak? Paham Bu. Paham Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Oke, kalau nggak ada, udah ya. Sekarang kita belajar istiqomah. Setelah kita dosa, kita taubat, terus kita kembali ke jalan Allah, kemudian kita taat. Sekarang istiqomah. Istiqomah itu artinya secara bahasa yaitu lurus, gitu. Lurus itu bagaimana? Yaitu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita istiqomah di situ. Nah, jadi istiqomah ini
adalah salah satu bentuk yang sangat dianjurkan gitu. Setelah kita taubat, kita kembali ke jalan Allah, terus kemudian kita taat, terus kita istiqomahkan perbuatan itu. Jadi begitu. Nah, kenapa jalannya bisa terjadi istiqomah ini? Yang pertama itu kita harus meluruskan niat. Jadi niat yang kita lakukan ibadah itu yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebagaimana dalam Quran yang dijelaskan itu hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi niat ini adalah hal yang paling penting. Semua yang kita lakukan itu harus ada niatnya. Gitu. Kalau kita berniat untuk ibadah sama Allah, insya Allah dinilai ibadah sama Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua itu memahami makna syahadat. Makna syahadat ini kan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi kita memaknai arti syahadat ini bukan sebagai bacaan, tetapi kita mengucapkan syahadat itu kita memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam ibadah, karena ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim. Ketika dia sudah berani bersyahadat, dia harus menjalankan perintah di dalamnya, begitu. Terus selanjutnya yaitu memperbanyak baca Al-Quran, karena adalah salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, ini semakin tenang hati kita, semakin dekat kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu sendiri dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, di dalam Al-Quran itu ada suatu petunjuk. Nah, jadi semakin kita banyak membaca petunjuk itu, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Nah, dulu ada kisah yang mengatakan bahwasanya ada seorang cucu dan kakek. Jadi cucunya itu nanya sama kakeknya, kenapa kita harus membaca terus Al-Quran. Terus kakeknya itu ngambil keranjang sampah yang ada bolongan-bolongannya itu, dikasih sama cucunya, suruh ngambil air di sungai yang jaraknya tuh agak jauh dari rumahnya. Terus disuruh, kan kotor tuh keranjang sampah, suruh ngambil air sama kakeknya gitu. Meskipun bolongan-bolongan itu, jadi balik cucunya sampai ke rumah habis airnya, terus balik lagi ke sungai, sampai ke rumah habis lagi airnya gitu. Jadi setelah dia capek bolak-balik dari sungai ke rumah, akhirnya dia nanya sama kakeknya, maksudnya apa kek gitu. Sama kakeknya bilang, sama seperti kita membaca Al-Quran, meskipun kita banyak dosa, bolongan-bolongan itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi bersih. Hati kita menjadi bersih dari kotoran, dan hati kita menjadi tenang gitu. Hal ini juga nanti berkaitan sama ikhlas gitu. Terus yang selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana maksudnya meningkatkan kualitas ibadah ini? Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu harus selalu ditingkatkan kualitasnya, karena ibadah yang hanya dilaksanakan sebagai dasar kewajiban, kita sholat ya sholat aja gitu. Jadi kita tidak menemukan apa sih manfaat dari sholat itu gitu ya anak-anak. Iya Ibu. Terus selanjutnya yaitu bergaul dengan orang yang soleh. Fungsinya apa? Supaya kita terus bisa berjalan istiqomah untuk ibadah kita, untuk kebiasaan-kebiasaan baik kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau kita temenan sama orang yang suka mali, temenan sama orang yang nggak pernah sholat, nanti terus dia aja nggak sholat lagi, balik lagi kebiasaan yang lama, kita nggak sholat lagi. Untuk mempertahankan kata istiqomah itu juga didukung oleh lingkungan kita, teman kita. Nah, yang terakhir yaitu berdoa dan berzikir, karena doa ini adalah salah satu kekuatan orang muslim gitu. Dan kenapa kemudian kita berzikir? Sama seperti kita membaca Al-Quran, itu untuk menenangkan hati kita, membersihkan kotoran yang ada dalam hati kita. Bisa jadi kita sehari itu jengkel sama kakak kita, sama adik kita gitu ya anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua?
Paham, Bu. Ya, kalau begitu kita masuk ke materi apa ini? Ikhlas. Ikhlas. Jadi dari semua ibadah yang kita lakukan itu percuma kalau kita tidak menemukan kata ikhlas. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 16 yang bunyinya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Ikhlas ini artinya secara bahasa itu bersih dari kotoran. Gitu. Jadi ketika kita sholat, ketika kita ibadah itu kita berniat menghadap ridho Allah semata dalam beramal soleh sebagai wujud menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Ikhlas itu ada 3, ikhlas hati, ikhlas lisan, maupun badan. Jadi ikhlas itu ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan puasa, ketika melakukan keistiqomahan tadi, membaca Quran dan sebagainya, itu harus dilandasi dengan ikhlas. Karena sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita itu hanya untuk Allah semata. Gitu. Jadi kenapa kemudian setelah kita bertaubat kembali dari jalan yang salah, kita menuju balik lagi ke jalan yang benar, kemudian kita taat kepada perintah Allah, terus kita istiqomah di jalan itu dilandasi dengan ikhlas. Insya Allah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak-anak. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Oh ya, tadi artinya taubat tadi apa? Kembali. Oke, kembali dari apa? Kembali dari Allah. Kembali dari dosa, kita kembali menuju jalan yang benar, yang lurus. Ya, terus kalau taat tadi artinya apa? Tunduk. Tunduk terhadap peraturan Allah. Terus kalau istiqomah itu artinya tadi apa? Lurus. Ya, jadi perbuatan dan sikap kita atau sifat kita yaitu lurus, senantiasa mengikuti perintah Allah dan kita mengejar ridhonya Allah semata. Yang selanjutnya ikhlas. Ikhlas tadi artinya apa? Bersih dari kotoran. Jadi setelah kita ibadah dengan ikhlas itu kita hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang dan damai. Gitu ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Terus nanti setelah melihat video itu silakan dilihat terus ditanggapi minggu depan. Gitu ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, ada pertanyaan nggak buat hari ini? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, Ibu mohon maaf kalau hari ini Ibu ada salah sama kalian. Semangat belajarnya, semangat kita bertaubatnya, memperbaiki diri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tobatnya seorang pendosa bisa jadi lebih mulia daripada kita itu. Kadang yang pendosa itu kalau sudah tobat jujurnya luar biasa, brother. Mohon maaf, kadang kita yang sudah terbiasa kadang suka ada sifat keangkuhan dalam diri kita, yang kita merasa cukup dengan amal kita, yang seolah kalau mati besok guys insya Allah siap gitu. Masya Allah. Kalau urusan dunia memang harus melihatnya ke bawah, tapi kalau untuk urusan akhirat melihatnya ke atas. Kayaknya nggak pernah cukup gitu. Seandainya wafat kita malam hari ini, coba kita cek amal apa